Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walidah Mazharoh akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 40 Hijriah dan didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menerima pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sehingga dia melakukan pemberontakan dan melakukan propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pun menerima tantangan tersebut, maka terjadilah perang Siffin. Dan di perang Siffin tersebut, Muawiyah terpojok, sehingga atas usul Amr bin As, dia merobek-robek Al-Quran untuk niat berdamai dengan Ali. Ali pun menyetujui perdamaian tersebut, dan akhirnya diadakanlah suatu pertemuan di suatu tempat, dan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencabut jabatan masing-masing dari pihak Muawiyah maupun dari pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, keesokan harinya diadakan pertemuan tersebut. Di pertemuan tersebut, Muawiyah didampingi oleh pendamping setianya yaitu Amr bin As, dan di sisi Ali didampingi oleh penasihatnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dikarenakan Abu Musa al-Asy'ari lebih tua daripada Amr bin As, maka Abu Musa al-Asy'ari lebih dulu maju untuk mencabut jabatan dari Ali bin Abi Thalib. Setelah Abu Musa al-Asy'ari menarik atau mencabut jabatan Ali bin Abi Thalib, maka sekarang giliran Amr bin As untuk mencabut atau menurunkan jabatan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi Amr bin As tidak menurunkan jabatan Muawiyah bin Abu Sufyan. Amr bin As berkata, dikarenakan Ali sudah turun dari jabatan khalifah, maka saya mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah selanjutnya. Maka disitulah terjadinya pendirian dinasti Umayyah, atau lebih kita kenal dengan peristiwa arbitrase. Nah, di dinasti Umayyah ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama fase pembentukan, yang kedua fase kemajuan, yang ketiga yaitu fase runtuh. Yang pertama yaitu fase pembentukan, yaitu fase berdiri, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu khalifah pertama pada tahun 40 Hijriah, sampai kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-6, yaitu ketika itu Islam masuk Eropa yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Nah, pada masa awal ini, masa berdiri ini, peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pendekatan dengan berciri khas Arab, yaitu pada saat itu peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi oleh tulisan-tulisan kaligrafi Arab. Nah, selanjutnya pada masa pembentukan ini juga Khalifah Marwan bin Hakam itu menciptakan alat tukar takaran yang pas, yaitu uang, untuk supaya kita lebih adil dalam bertukar-tukar barang. Nah, selanjutnya ilmu pada masa ini juga sedikit berkembang, walaupun tidak berkembang seperti fase setelahnya, dikarenakan fase ini lebih cenderung kepada perluasan wilayah daripada peradaban ilmu pengetahuannya. Nah, sekarang fase yang kedua yaitu fase kemajuan. Nah, fase kemajuan ini mulailah memprioritaskan ilmu pengetahuan daripada penaklukan wilayah. Memang fase kedua ini penaklukan wilayah masih ada, tapi tidak terlalu memprioritaskan penaklukan seperti pada fase pertama, dan fase kedua ini memprioritaskan kemajuan ilmu pengetahuannya. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pada periode ini yaitu fase ini yaitu ilmu qiraat, ilmu balaghah, ilmu hadis, dan juga lain-lainnya. Nah, yang paling berkembang pada masa ini yaitu ilmu pengetahuan tentang hadis. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Zahra, yaitu seorang tokoh hadis, untuk membukukan hadis tersebut. Nah, sekarang kita ke fase yang ketiga, yaitu fase runtuh. Nah, fase runtuh ini dimulai pada saat Khalifah ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik, yang tidak dapat mengendalikan pemerintahannya seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Dan puncak kehancurannya yaitu pada saat pengangkatan 2 khalifah sekaligus dalam satu waktu, yaitu Khalifah Yazid bin Walid dan Khalifah Ibrahim bin Walid. Nah, hal itu membuat masyarakat marah
dan tidak terima dengan sikap pemerintahan yang seperti itu, ditambah lagi dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintahannya. Nah, dari situ juga datanglah beberapa bani atau kelompok yang menentang pemerintahan Umayyah ini, seperti Bani Abbasiyah. Nah, hal itu membuat kesempatan yang bagus untuk Bani Abbasiyah untuk menyerang dinasti Umayyah tersebut. Sehinggalah terjadinya perang Zab yang dimenangkan oleh dinasti Abbasiyah tersebut. Dan disitulah awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah dan runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Nah, kita sudah tahu awal tadi bahwa dinasti Umayyah berakhir dikarenakan masyarakatnya tidak setuju dengan pemerintahannya, yaitu dikarenakan pemerintahan yang menyeleweng, pengangkatan 2 khalifah sekaligus dalam satu waktu, dan juga dikarenakan faktor eksternal lainnya, yaitu seperti banyak kelompok-kelompok yang tidak menyukai pemerintahan tersebut. Nah, seperti itu mengakibatkan runtuhnya dinasti Umayyah, dan hal tersebut berujung pada perang Zab yang dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah itu menganggap dirinya itu lebih pantas, lebih mampu untuk menjadi pemimpin, dikarenakan mereka tuh beranggapan kalau mereka tuh lebih dekat dengan Rasulullah, jadi mereka lebih pantas dan lebih mulia daripada dinasti Umayyah tersebut. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, yaitu pendirinya Abu Abbas As-Sofah yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani Abbasiyah ini memerintah selama 505 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah yang mampu menciptakan peradaban yang luar biasa. Nah, fase dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Fase pembentukan ini dimulai pada masa Khalifah Abu Abbas As-Sofah sampai kepada Khalifah ke-9 yaitu Al-Watsik. Nah, Abu Abbas As-Sofah dan Ja'far Al merupakan khalifah pertama dan kedua yang disebut sebagai peletak pondasi yang kuat dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur ini mendirikan berbagai lembaga-lembaga pendidikan seperti perpustakaan, Baitul Hikmah, dan lain-lainnya. Beliau itu Selain itu, pada fase ini juga terdapat Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu khalifah kelima yang memperadaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fase pendidikan seperti Abu Ja'far Al-Mansur tersebut. Nah, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid inilah terjadi perkembangan peradaban Islam yang sangat meningkat. Pada masa Harun Ar-Rasyid ini didirikanlah beberapa universitas seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Nisabaur, dan lain sebagainya. Fase kedua yaitu pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu khalifah ke-10. Nah, fase ini disebut juga fase pengaruh Turki. Nah, pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Baru pada abad ke-9 pada saat itu wilayah Islam begitu luas terjadi disintegrasi atau pecah. Jadi banyak wilayah dari dinasti Abbasiyah ini yang memecahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Pada waktu itu proses pengembangan peradaban Islam menurun, tapi pelajar-pelajar dari luar negeri, Eropa, dan lain-lainnya yang belajar di Baghdad tetap belajar di Baghdad
sehingga perpecahan wilayah tersebut tidak mempengaruhi proses belajar dan peradaban pendidikan dinasti Abbasiyah tersebut. Fase ketiga yaitu tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Nah, fase ini dipengaruhi oleh dinasti Buwayhi. Fase ini juga dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah Jawa Abbasiyah seperti Afrika Utara dan di India meminta merdeka dari Abbasiyah, Tutuniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Indlisi di Maroko dan Sobaktakim di India mengumumkan merdeka dan lepas dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada fase ini perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap belajar di pusat peradaban Islam dengan baik. Di Baghdad maupun yang kita sebut sekarang dengan di Baghdad maupun di Andalusia atau kita sebut sekarang dengan Spanyol masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khwarizmi, algebra yaitu aljabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dawa, Al-Qanun, Fitib, Asy-Syifa dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zurnas menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Fase keempat yaitu tahun 450 Hijriah sampai 590 Hijriah. Dalam fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah Andalusia meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Nah, fase yang kelima yaitu pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah peradaban Islam sebagai fase lemah sampai hancurnya kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian banyak fasilitas ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, universitas, fasilitas sampai serta pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Indonesia diserang dan dihancurkan oleh 2 kerajaan Nasrani, Aragon dan Kastelin. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. 2 sungai yang besar membuka kota Baghdad, Tigris dan Eufrat hitam beberapa tahun lantaran dibuangnya abu-abu pembakaran peradaban itu kedua sungai tersebut. Setelah kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur binasa. Suramlah peradaban Islam, rusuklah wajah peradaban Islam dan beralihlah ke gemerlapan peradaban Islam.